Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi sama aku Emel bukan Amel. Di channel ini aku suka bahas seputar desain busana di aplikasi Ibis Paint X dan berbagai tips lainnya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe supaya kalian bisa lebih sering dapatin tips dan tutorial lainnya. Dan di video kali ini, aku bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang paling sering muncul di kolom komentar. Sekalian juga aku mau bahas beberapa masalah yang sering terjadi pas pemula ngedesain di Ibis Paint X beserta solusinya. Aku yakin ini bakal jadi pembahasan yang paling dicari sama pemula. So, tunggu apa lagi? Kita masuk ke sesi yang pertama, yaitu jawabin pertanyaan. Masuk ke pertanyaan yang pertama, gambarnya pakai jari atau pakai pen? Nah, kalau aku pakai stylus pen ya teman-teman, punyaku kayak gini. Aku belinya di harga 30 ribuan aja di Shopee. Penanya punya dua sisi, satu yang ujungnya lancip kayak gini dan satunya yang ujungnya bulat. Keduanya bisa dipakai di HP, jadi bisa disesuaikan sama kenyamanan masing-masing aja ya. Linknya udah aku taruh di description box buat kalian yang mau beli juga. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kalau nggak punya pen, bisa gambar pakai jari nggak? Jawabannya, bisa guys. Cuman kalau aku lebih nyaranin kalian punya pen ya. Tapi aku juga bakal kenalin secara singkat nih fitur yang bisa membantu banget buat kalian yang belum punya pen dan mau gambar pakai jari dulu. Oke, kita masuk ke tipsnya. Pertama-tama, klik dulu bagian yang aku tandain itu. Nanti muncul kolom begini, perhatikan bagian bawah yang alat menggambar, itu klik kurva Bezier. Nah, kalau gambarnya pakai ini, udah nggak bisa lagi tuh kayak sebelumnya langsung di garis-garis. Dia tuh caranya di tap-tap kayak gini sampai ke bentuk. Dan dia di setiap titiknya bisa dipindahin gitu posisinya, jadi nanti disesuaikan aja sama keinginan kalian, bentuknya mau kayak gimana tuh nanti. Untuk titik-titiknya, kalau gambarnya nggak mau terlalu melengkung, dibikin renggang aja jaraknya. Tapi kalau melengkung banget, titik-titiknya dibanyakin juga. Nah, kalau semisal mau bikin bentuk garisnya yang patah banget gitu, pakai fitur yang satunya yang polyline ini. Nah, kayak gini, kelihatan kan perbedaannya nggak sama kayak yang tadi. Terus ini kan ujung-ujungnya lancip tuh. Kalau mau diubah jadi nggak lancip atau lancipnya agak kurang, kita masuk lagi ke kolom yang sebelumnya. Di bagian paksa pudar itu diaktifin. Nah, panjang awalnya di sini kan 40%. Kalau diubah ke 0%, dia nggak lancip lagi. Yang merah ini ya, yang jadi titik awal atau panjang awalnya. Berarti yang biru yang paling ujung itu adalah titik akhir atau panjang akhirnya. Kalau diubah ke 0%, dia jadi nggak lancip lagi deh. Nah, ini disesuaikan juga sama kebutuhan kalian. Kalau beberapa bagian perlu lancip, dikasih angka. Kalau enggak, biarin aja 0% gitu. Terus kalau mau balikin jadi normal, alat menggambarnya tinggal ubah aja jadi off. Terus kalian bisa gambar garis-garis kayak sebelumnya lagi deh. Nah, kalau kalian mau penjelasan lebih detail soal fitur ini, di konten sebelum ini yang tutorial menggambar hijab itu aku udah jelasin lebih jelas ya guys. Atau kalian mau tutorial gambar baju full pakai jari? Boleh tuh komen ya kalau kalian mau. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Ini pakai HP atau pakai tab? Nah, kalau aku pakai HP aja ya teman-teman, HP Android kok. Vivo Y91C. Nah, itu HP aku. Setahu aku, aplikasi ini bisa di semua HP ya, termasuk iPhone. Coba deh kalian cek Play Store kalian. Sekarang kita lanjut pertanyaan keempat. Aplikasinya bisa di laptop nggak? Nah, kalau yang ini aku kurang tahu guys, karena belum punya laptop juga. Mungkin kalian bisa cari tahu secara mandiri ya, lewat internet atau konten-konten lain. Oke guys, nah untuk sesi jawabin pertanyaan sampai sini aja. Ada 4 pertanyaan yang udah aku jawab. Kalau semisal kalian masih punya hal-hal yang bikin kalian penasaran, silahkan aja tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti bakal aku langsung balasin di komenan kalian, atau aku bikinin video baru kayak gini ya. Sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu bahas masalah-masalah yang sering terjadi pas gambar di Ibis Paint X beserta solusinya. Oke, masuk ke permasalahan yang pertama. Kuasnya tiba-tiba jadi putih. Nah, ini sering banget nih aku temuin. Kalau pas lagi asik-asik ngegambar, terus kuasnya tiba-tiba berubah jadi putih, itu bisa jadi mungkin kalian gak sengaja munculin fitur penitis mata. Coba perhatiin, biasanya kita gambar tuh langsung di garis-garis kayak gini kan. Tapi coba deh kalau semisal ditekan agak lama, nanti muncul kayak lingkaran penyeleksi warna ini.
Kalau misalkan kita geser, warnanya bakal berubah-ubah mengikuti apapun yang dilintasi, termasuk warna putih dari kanvasnya. Itulah kenapa pas kalian menggambar, mungkin karena nggak sadar ketekan terlalu lama di layarnya, itu si penitis mata muncul, dan keseleksilah warna putih kanvasnya, lalu tiba-tiba warna kuas kalian jadi berubah. Nah, cara mengatasinya simple banget, tinggal masuk ke kolom warna, terus klik lagi warna hitam, dan kalian udah bisa lagi gambar kayak sebelumnya. Nah, kalau udah kayak gini, untuk kedepannya tinggal lebih hati-hati aja ya, supaya nggak sering-sering kepencet si penitis mata itu. Oke, sekarang lanjut ke permasalahan yang kedua, nggak bisa digambar. Nah, nggak bisa digambar ini sejauh ini aku menemukan 3 permasalahan sih yang sering terjadi. Kalau kalian mengalami hal kayak gini, udah dicoret-coret tapi nggak muncul apa-apa, kemungkinan yang pertamanya itu antara kuas dan penghapus kalian ketukar. Jadi pastiin dulu nih, kalian itu pakai kuas atau pakai penghapus. Nah, selanjutnya kalau ternyata kalian udah bener aja nih pakai kuas, bukan pakai penghapus, tapi masih nggak bisa digambar. Sekarang lanjut coba cek di bagian layar. Layarnya tuh aktif atau non-aktif. Bisa jadi kan pas sebelumnya kalian lagi nambah layar baru atau nambah foto atau apa yang kalian lakukan di kolom layar ini, bisa jadi nggak sengaja kah itu kepencet non-aktif layarnya. Nah, itu harus kalian aktifin dulu ya, pastiin layarnya aktif, karena kalau nggak aktif kalian nggak bisa gambar di posisi layar itu. Nah, kalau ternyata misalkan layarnya udah aktif juga nih tapi masih nggak bisa juga digambar, nah ini bisa jadi juga masalahnya itu terjadi ketika kalian habis pakai fitur tongkat sihir atau seleksi yang ada garis putus-putus ini. Nah, ini kalau garis putus-putusnya belum dihilangin, nggak bisa digambar di luar dari yang dibatasin sama garis putus-putusnya ya guys. Jadi harus dibalikin normal dulu. Caranya klik bagian atas itu, terus pilih hapus area seleksi. Oke? Kalau misalkan ternyata masih belum bisa juga, kira-kira apa lagi ya penyebabnya? Coba deh, kalau di antara kalian ada yang lebih mengerti dan aku belum sebutin di sini, boleh nih kalian sharing juga di kolom komentar penyebab apa lagi yang bisa bikin gak bisa digambar ketika ngegambar di Ibis Paint X. Oke, aku juga masih belajar ya teman-teman. Sekarang lanjut ke permasalahan yang ketiga, gambarnya gak bisa dihapus. Nah, kalau gambar kalian ada yang salah, terus gak bisa dihapus, ini biasanya karena salah posisi layar. Perhatikan bagian apa yang mau kalian hapus. Kalau semisal kalian sering ngikutin tutorial aku selalu ingetin kan buat pakai layer yang berbeda-beda untuk setiap step. Ada satu layer khusus sketsa, satu layer khusus warna, satu layer khusus shading, dan layer-layer khusus lain sesuai kebutuhan. Tapi ingat ya, bukan berarti asal banyak pakai layer aja. Misal layer sketsanya ada banyak banget karena dipisah-pisah antara sketsa baju, sketsa lengan, sketsa rok, itu nanti malah repot guys. Kalau sketsa baju ya, misalnya dijadikan satu aja termasuk sama lengannya, kerahnya, dan sebagainya yang masih warna hitam aja. Sama juga layer warna, kalau yang warnanya sama dijadikan satu juga layernya, kecuali nanti warnanya beda, baru pakai layer beda juga. Nah, dikarenakan banyaknya layer itu, bisa jadi ketika mau menghapus satu bagian, ternyata posisi bagian itu di layer lain. Dengan kita tahu bagian apa yang mau dihapus itu, misalnya bagian sketsa, nah kita tinggal pindah posisi aja ke layer sketsa, baru dah itu sketsanya bisa dihapus. Begitu juga untuk bagian lain, kayak warna misalnya yang salah, masuk aja ke layer warna. Jadi jangan lupa posisi layernya ya. Kalau aku selalu ingetin buat namain setiap layer yang kalian isi. Misalnya layer sketsa, kasih nama layer sketsa, shading, kasih nama shading, warna, kasih nama warna, kayak gitu ya. Oke, selanjutnya permasalahan keempat, bocor pas mewarnai. Nah, ini pasti karena mewarnainya pakai ember cat ya, ini sering banget terjadi. Sumber masalahnya adalah ada bagian dari sketsanya yang garisnya putus. Contoh bagian ini, aku mau warnain di sini aja misalnya, tapi pas aku warnain, malah bocor rembes kemana-mana. Nah, itu karena bagian sininya bolong. Terus solusinya gimana? Pertama, tentu aja batalin dulu. Terus ember catnya ganti kuas aja. Nah, tambalin deh tuh bagian bolongnya. Gak apa-apa gak pakai item dulu biar simple. Terus kalau udah ditambalin, lanjut lagi pakai ember catnya, baru deh kalian coba warnain lagi. Kalau warnanya udah berhasil, gak rembes lagi, baru habis itu kalian balikin kuasnya dan ubah warnanya jadi hitam.
Kalian masuk ke kolom sketsanya, terus tambalin deh bagian yang bolong tadi. Sekalian juga perhatiin bagian lainnya, barangkali ada yang masih bolong juga, tambalin sekalian. Oke, inget ya, jangan sampai ada bagian yang bolong, itu yang bikin warnanya tuh bocor. Oke, gimana guys? Suka sama video ini? Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya buat kalian yang belum ya. Nah, kalau kalian semisal mau berteman sama aku di sosmed lain, aku punya akun TikTok dan aku